Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sampai pada pelajaran ke-23, Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan atau negosiasi orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisy, ketika orang-orang Quraisy memperhatikan annal idaa, sesungguhnya cobaan, gangguan yang mereka berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lam yujdi naf'an, tidak memberikan guna dan manfaat, tidak ada manfaatnya. Cobaan, gangguan tidak ada manfaatnya. Bal zadal muslimin, bahkan orang-orang muslim semakin bertambah imanan wa yakinan, semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. Masyaw ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kaki, qabla an yamshu ilaihi, ya, sebelum mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalu ilaihi, ya, mereka mengutus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Uqbah ibn Walid, ya, Uqbah ibn al-Walid. Fa dhahaba ilaihi, maka Uqbah ibn Walid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu, dan mengatakan kepada Nabi, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna, sesungguhnya engkau dari kami, engkau termasuk orang-orang Quraisy. Haitsu qad alimta, engkau telah mengetahui, ya, min khiyarina, ya, bahwasanya engkau adalah orang yang terbaik dari kami, hasban wa nasaban, baik dari keluarga dan secara nasabnya. Wa innaka qad ataita, dan engkau membawa, sedangkan engkau membawa qaumaka, wa qad ataita, dan engkau datang pada qaumaka, pada kaummu, bi amrin azimin, dengan perkara yang sangat besar, ya. Faraqta bihi jama'atahum, engkau memecah belah jamaah mereka, ya, kesatuan mereka. Ini yang disampaikan oleh Uqbah bin al-Walid, ya. Wa safahta ahlamahum, dan engkau bodoh-bodohkan, ya, engkau menganggap bodoh orang-orang yang menganggap bodoh akal-akal mereka. Ahlamahum, ya, akal-akal mereka. Wa'ibta alihatahum wa dinahum, dan engkau mencela agama, mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Wa kaffarta man madha min abaihim, dan engkau mengkafirkan orang-orang yang telah berlalu dari orang-orang tua mereka, ya, sesepuh-sepuh mereka. Fasma' minni, Uqbah ibn al-Walid menyampaikan, melanjutkan, fasma' min, ya, dengarkan dariku. In kunta turidu malan, in kunta turidu malan, apabila engkau menghendaki harta, ya. Malan, in kunta turidu malan jama'na laka, niscaya akan kami kumpulkan harta itu untukmu, min amwalina, dari harta-harta kami, hatta takuna, sampai engkau menjadi aktsaruna malan, menjadi orang yang paling kaya dari kami. Aksaruna malan, orang yang paling banyak hartanya dari kami.
Wa in kunta turidu syarafan, dan apabila engkau menghendaki syarafan, menghendaki kemuliaan, ya, sawwadnaka alaina, saya akan kami angkat engkau, ya, sebagai pemimpin bagi kami. Wa in kana hadza alladhi ya'tika, dan apabila engkau datang, jadi datang kepadamu minal jinni, ya, engkau kerasukan jin, masukan jin, la tastati'u raddahu, sedangkan engkau tidak bisa menolaknya. Apabila engkau terkena penyakit, talabna laka tabiban, niscaya akan kami datangkan tabib, akan kami datangkan dokter, ya, untuk mengobati, yu'ali juga untuk mengobatimu. Ini pernyataan dari Uqbah ibn al-Walid. Falamma faragha, ketika Uqbah menyampaikan oleh Nabi SAW didengarkan. Falamma faragha, ketika Uqbah sudah selesai dalam menyampaikan, maka qara'a lahu ar-Rasul, Nabi SAW membacakan ayat pada Uqbah ibn al-Walid. Awal surat Fussilat, awal surat Fussilat. Fa amsaka Uqbah bifamihi, maka Uqbah menahan dirinya dengan lisannya, dia mendengarkan, tidak mengucapkan kata-kata, tidak memotong dengan perkataan. Wa talaba minhu am yamtani'a, kemudian ketika dibacakan, maka Uqbah mencegah Nabi SAW, meminta pada Nabi, wa talaba minhu, Uqbah minta pada Nabi SAW an yamtani, supaya berhenti di bacaannya. Walamma raja'a, ketika Uqbah kembali kepada kaumnya, nasaha qaumahu, Uqbah menyampaikan kepada kaumnya, menasihati kaumnya, an yatruku, untuk meninggalkan Muhammad, meninggalkan Nabi Muhammad, supaya sudah tidak usah direken. Fa'abau, ya, akan tapi orang-orang Quraisy, ya, mereka enggan. Tadi terus mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa talabu minhu an ya'budu alihatahum. Wa talabu minhu, ya, mereka orang-orang Quraisy minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain mengutus utusan dengan cara-cara yang lain, wa talabu minhu, ya, mereka minta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an ya'budu alihatahum, ya, untuk toleransi, ya, minta kepada Nabi supaya Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, an ya'budu alihatahum, supaya Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, wa ya'budu ilaha, dan mereka berjanji untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di giliran, minta giliran. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kahf, surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Ya, ini surat untuk berlepas diri dari menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Falamma ayisu, ketika mereka berputus asa. Falamma ayisu, ketika mereka berputus asa. Talabu minhu, mereka minta kepada Nabi SAW an yusqita minal Qur'an, ya, supaya meninggalkan dari Al-Quran, ya, ma yaghidhuhum, yang membuat mereka marah, ya, min dhammi alihatihim, ya, supaya Nabi meninggalkan ayat-ayat yang berkaitan tentang dhammi alihatihim, ya, yang mencela Tuhan-Tuhan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, au yubaddilahu biqur'anin akhar, ya, au yubaddilahu biqur'anin akhar, ya, supaya Nabi SAW mengganti dengan Quran yang lain. Ini permintaan dari orang-orang Quraisy. Fa anzalallahu jawaban, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan
surat, menurunkan ayat sebagai jawaban lahum, ya, jawaban bagi mereka, sanggahan atas permintaan mereka. Allah sampaikan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li, ya, tidak pantas bagiku, an ubaddilahu, ya, untuk aku mengganti ayat-ayat, mengganti Al-Quran, min tilqa'i nafsi, dari diriku, in attabi'u, sungguh aku ini mengikuti, illa ma yuha ilayya, ya, kecuali tidaklah aku mengikuti, illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan ilayya padaku, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'ilatu, ya, pertanyaan-pertanyaan. Limadha masyad Quraisyun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Limadha masyad Quraisyun lirrasul. Kenapa orang-orang Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma ra'at, jawabannya di poin yang pertama, lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy perhatikan annal idza'a, bahwasanya godaan, gangguan yang mereka buat, lam yujdi naf'an, tidak membawa manfaat, bal zada al muslimin, bahkan menambah orang-orang muslim itu imanan wa yaqinan, keyakinan dan keimanan, imanan wa yaqinan, keimanan dan keyakinan. Masya'u ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza talabu minhu, madza talabu minhu, apa yang mereka minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, wa talabu minhu an ya'budu alihatahum, ya, mereka minta supaya Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka, wa ya'budu alihatahum, kemudian giliran, ya, mereka menyembah yang disembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala alaihi surat Al-Kafirun, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Madza anzalallahu jawaban lahum, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai jawaban bagi mereka, jawaban terhadap permintaan orang-orang Quraisy yang sehari, ya, Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'anzalallahu surat Al-Kafirun, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Pertanyaan selanjutnya, madza talabu minhu ba'da dzalika, madza talabu minhu ba'da dzalika, apa yang mereka minta setelah itu? Setelah itu mereka, falamma aisu talabu minhu an yusqita, setelah mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh Rasul dengan diturunkannya surat Al-Kafirun, mereka minta talabu minhu an yusqita minal Qur'an, ya, supaya meninggalkan dari Al-Qur'an yang ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim, yang menjadikan mereka marah dengan ayat-ayat yang mencela, ya, Tuhan-Tuhan mereka dan ibadah mereka. Au yubaddilahu biqur'anin akhar, atau mereka minta supaya ayat-ayat yang berkaitan dengan celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka atau ibadah mereka itu diganti dengan ayat yang lain. Bimada, kemudian pertanyaan selanjutnya, bimada ajabahumullah, dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka? Maka fa'anzalallahu jawaban lahu, Allah Subhanahu wa taala di poin yang keempat, fa'anzalallahu jawaban lahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai jawaban bagi mereka. Qul ma yakunu li, tidak pantas, katakan Muhammad, tidak pantas bagiku, an ubaddilahu min tilqa'i nafsi,
untuk saya merubah-rubah, mengganti dengan ayat-ayat yang lain yang berasal dari diriku. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti illa ma yuha ilayya, kecuali yang Allah wahyukan kepadaku. Al-khulasatu, ya ringkasan, lamma ya'isu, ketika mereka berputus asa, minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabu minhu, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berputus asa dari berbagai macam usaha yang mereka usahakan, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'budu ilahahu. Mereka minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Wahum ya'budun, dan mereka menyembah ilahahu, yaitu Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Au an yughayyirul Qur'an, atau mereka minta supaya Al-Qur'an dirubah. An yughayyirul Qur'an, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah Al-Qur'an alladzi fihi, yang di dalamnya ada sabbun li alihatihim, celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Inilah pelajaran yang ke-23. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan kita semakin cinta dan istiqomah di dalam keislaman ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semuanya.